Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan menyertai kami, memberikan kami sukacita dan kehidupan. Sebelum kami mengerjakan segala pekerjaan kami mau mendengarkan bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 19 Juli 2024 tertulis dalam Hosea 8 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang menasihati orang yang tegar tengkuk itu susah sekali. Mau seperti apapun caranya, orang yang tegar tengkuk itu tetap tidak akan mau mendengarkannya. Menggunakan cara yang halus, cara yang setengah halus maupun cara yang keras dan keras sekali, kalau sudah namanya tegar tengkuk, maka tidak akan mau mendengarkannya, tidak akan mau mengubah perilakunya. Bagi orang Batak, orang seperti ini disebut dengan manusia 2J, yaitu jogal dan jugul. Semua nasihat, semua kritikan dianggap angin lalu saja dan tidak mengubah prinsip hidupnya yang memang sudah menyimpang dan salah. Memang ada saja orang seperti ini. Di mana-mana pun ada orang yang seperti ini. Jangan-jangan di gereja juga ada orang seperti ini. Dan biasanya bila bertemu dengan orang yang berkarakter 2J, jogal dan jugul, bisa membuat kita kesal dan marah. Bahkan kolesterol dan gula darah bisa naik karenanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dikenal juga sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Pengajaran, nasihat dan nubuatan yang disampaikan oleh Allah melalui para nabinya, para hambanya tidak didengarkan oleh umat Israel. Mereka tetap jugul dan jogal, tidak mau membuka telinga, tidak mau membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan, menerima pengajaran. Justru sebaliknya, mereka semakin mengeraskan hatinya. Dalam ayat 3 dikatakan, mereka telah menolak yang baik. Orang yang tegar tengkuk seperti itu, yang baik juga ditolak, tidak mau diterima karena hatinya telah membatu. Dalam istilah orang Batak disebut dengan dang tarlean hata, tidak mau menerima nasihat. Mau siapapun yang memberikan nasihat, tetap hatinya membatu. Ganjaran bagi orang yang tegar tengkuk adalah hukuman, kehancuran dan kebinasaan. Israel akan menerima hukuman karena kedegilan hati mereka. Tidak mau mendengarkan pengajaran dari Allah. Bahkan dalam renungan harian ini dikatakan, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Inilah gambaran kedegilan hati umat Israel, ketegar tengkukan orang Israel yang tidak mau mendengarkan pengajaran Tuhan, bahkan dianggap sesuatu yang asing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mendengarkan dan menghidupi segala pengajaran dari Yesus Kristus. Bahkan firman-Nya itu telah dituliskan di dalam hati dan batin kita. Sangat dekat sekali. Memang kadangkala pengajaran itu atau firman itu bisa menusuk hati kita. Terasa begitu menyakitkan. Namun kita harus bersedia dikoreksi oleh pengajaran dan firman Tuhan sekalipun itu menyakitkan. Itu sama seperti obat. Tidak semua obat itu manis.
ada yang pahit sekali, namun itu menyehatkan dan menyembuhkan. Jangan menjadi orang yang anti kritik, bahkan menjadi arogan ketika diberikan masukan, kritikan, serta nasihat. Kita harus menerimanya dengan lapang hati, karena itu adalah menyehatkan dan menyegarkan jiwa kita dan untuk kebaikan kita juga. Kita harus meresponnya dengan memperbaiki diri, mengubah perilaku dan cara hidup kita. Kiranya Kristus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu itu hati kami semakin dibukakan untuk selalu mendengarkan pengajaran-Mu, mendengarkan nasihat-Mu. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.